Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada cukup banyak dalil baik dari hadis-hadis yang sahih maupun dari Al-Quran yang berkaitan dengan topik masalah ini. Yang salah satunya yakni hadis riwayat An-Nasa'i, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan bagi yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Nah, dari hadis yang menyatakan dengan jelas kemana arahnya tersebut, maka hadis tersebut merupakan dalil dan penjelas yang sangat tegas bahwa semua perkara baru dalam perkara ibadah adalah bid'ah, dan semua bid'ah dalam perkara ibadah adalah sesat. Tidak ada yang hasanah. Namun ada keanehan pada apa yang disampaikan oleh Ustadz Mujiman yang merujuk pada keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah berkenaan dengan hukum memperingati hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana pada video yang berseliweran di medsos. Padahal selama ini udah kita ketahui secara umum bahwa Muhammadiyah itu ormas Islam yang dalam tujuannya adalah memurnikan ajaran Islam, melakukan pembaruan atau tajdid, serta menyebarkan dakwah Islam ke tengah-tengah umat. Yang mana ormas ini berpandangan Islam berkemajuan, yakni mengajak umat untuk berpikir moderat, objektif, dan berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Yang salah satu slogannya yang tak asing lagi yakni memberantas TBC, tahyul bid'ah dan khurafat. Yang jadi persoalan selanjutnya, bagaimana mungkin untuk bisa merealisasikan tujuan untuk memberantas TBC kalau dalam beristidlal seperti itu hingga ujung-ujungnya tradisi yang dipelopori kaum Syiah dianggap baik untuk diamalkan, yakni Maulid Nabi, merayakan hari kelahiran Rasulullah. Bila akidah Muhammadiyah masih berkeyakinan pada Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan fokus pada penerapan tauhid yang bersih dari syirik, bid'ah dan khurafat, serta tidak terikat pada madhab teologis tertentu, tapi mengapa di sisi yang sama melalui Majelis Tarjihnya telah memberikan keputusan hukum bahwa memperingati hari kelahiran Nabi adalah mubah, boleh, karena tidak ada dalil secara langsung memerintahkan atau melarangnya, sehingga masuk dalam ranah istihadiyah. Bukankah ini tidak ada bedanya dengan meyakini bahwa dalam perkara ibadah adalah bid'ah yang dianggap sana? Dan keyakinannya demikian, maka tak ada guna lagi hadis-hadis yang berkenaan dengan semua bid'ah itu sesat, ataupun hadis-hadis yang berkenaan dengan tertolaknya semua amalan yang tidak dari syariat atau ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Dan kalau sudah begitu, maka slogan memberantas penyakit TBC tentu hanya slogan tanpa pembuktian. Dan konsekuensi kelanjutannya adalah mendakwakan kepada umat untuk berinovasi menciptakan karya-karya baru dalam peribadatan. Akhirnya bukan hanya ulang tahun kelahiran Rasulullah, tapi juga amalan-amalan bid'ah lainnya seperti memperingati meninggalnya Rasulullah atau haul, menciptakan versi selawat-selawat baru, menciptakan versi zikir-zikir baru, dan lain-lain. Kenapa sebab? Karena jelas yang namanya peringatan hari kelahiran Nabi dalam bentuk sebagaimana yang telah mengtradisi di tengah-tengah umat baru muncul setelah abad keempat Hijriah, yang mana pertama kali mengadakan adalah Bani Ubaid, yang menamakan diri mereka dengan kelompok Fatimiyah, yang sebenarnya mereka beraliran Syiah. Nah, kalau kemunculan tradisi Maulid Nabi baru muncul setelah abad keempat, yakni kurang lebih 400 tahun setelah meninggalnya Rasulullah, maka bukankah itu bukan dari bagian agama? Dan kalau bukan bagian dari agama, lalu dimasukkan ke dalam agama, maka bukankah itu perkara baru dalam agama? Dan bukankah perkara baru dalam agama itu bid'ah namanya?
Hal ini pun telah ditegaskan oleh Imam Malik, "Famalam yakun yauma idin dinan la yakunul yauma dinan." Maka apa yang saat itu tidak menjadi agama pada hari ini pun bukan merupakan agama. Maka jelas peringatan hari kelahiran Rasulullah bukan bagian dari agama, tapi dipaksakan, dimasukkan menjadi bagian agama. Dan itulah wujud bid'ah, tapi tetap dianggap hasanah. Maka yang perlu kita sadari, seandainya peringatan Maulid Nabi itu benar-benar termasuk ajaran agama yang diridhoi Allah Azza wa Jalla, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerangkannya kepada umatnya, atau paling tidak pasti telah dikerjakan oleh para sahabatnya. Tetapi semua itu tidak terjadi. Dengan demikian jelaslah hal itu bukan bagian dari ajaran Islam dan termasuk perkara yang diadakan dan termasuk tasabuh atau menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Padahal tasabuh pun juga dilarang dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah, "Man tasabba bi qaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, ia bagian dari kaum tersebut. Jadi, memperingati hari kelahiran Rasulullah itu terjebak pada dua kesalahan besar, yakni pertama, mengamalkan bid'ah, dan kedua, tasabuh. Baik tasabuh terhadap umat Nasrani dengan Natalnya, maupun tasabuh terhadap kaum Yahudi dengan Fir'aun dalam merayakan ulang tahun. Dan perlu difahami juga bahwa dengan adanya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak. Nah, atas dasar hadis yang semakna inilah di kalangan ulama kemudian muncul kaidah fikih al-aslu fil ibadatil tahrimu. Hukum asal ibadah itu haram sampai datang dalil yang memerintahkannya. Nah, dengan kaidah tersebut maka sangat lucu bila para pengamal perayaan kelahiran Rasulullah diingatkan untuk tidak mengamalkan, lalu yang mengamalkan itu malah tanya, dalil larangannya mana? Padahal mestinya justru mereka sebelum mengamalkan itu harus lebih dulu menemukan dalilnya atau telah datang padanya dalil yang memerintahkannya. Padahal pada faktanya pun telah begitu banyak dalil yang melarang melakukan amalan bid'ah. Nah, pemirsa, demikianlah sanggahan yang perlu saya sampaikan, dan harapan saya moga generasi Muhammadiyah tetap menjadi umat yang moderat, objektif, dan tidak jumut, sehingga tetap tegar dalam menghadapi hembusan-hembusan tiupan TBC yang sudah menyusup ke pojok kiri bagian bawah dan pojok atas sebelah kanan ruangan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.